Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi mengenai portofolio digital SD Negeri Berbah 2 kelompok B. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Tias Restuwardiningrum, kemudian Mbak Rizky Oktaviana, kemudian Yeni Mariani, dan Mbak Tati Wijayanti. Kepada Mbak Tati, dimohon untuk men-share screen hasil portofolio digital kelompok kita. Dari yang profil kelompok Mbak Tati. Baik, ini untuk profil kelompok kami. Kemudian selanjutnya untuk desain hasil assessment. Ya, terima kasih. Belum muncul? Sebentar, Mbak. Baik. Baik, untuk desain hasil assessment yang telah didesain, berikut ini desain hasil assessment yang telah didesain. Yang pertama, permasalahan ada pedagogi, literasi, dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi meliputi metode pembelajaran yang digunakan, kesulitan yang dialami, dan tingkat minat baca. Yang kedua, kesulitan belajar. Masalah yang diidentifikasi mengenai penguasaan materi, pencapaian prestasi, kepribadian peserta didik, faktor fisiologis, faktor psikologi, faktor non-sosial, dan faktor sosial. Yang ketiga, relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Di sini ada bentuk kegiatan pertemuan antara guru dengan wali murid, kendala yang dialami, dan respon wali murid. Yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Untuk hasilnya, mata pelajaran yang mohon maaf Mbak Tati dikeataskan, mata pelajaran yang masih dirasa sulit, penyebab dan solusi dari kesulitan, serta model pembelajaran yang digunakan. Yang kelima, materi terkait literasi numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan soal HOTS. Di sini ada penggunaan soal cerita, faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan literasi numerasi, penerapan HOTS dalam pembelajaran, dan miskonsepsi dalam pembelajaran. Dan yang keenam atau yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Di sini ada penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, kemudian manfaat dan kendala menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Oktaviana. Kepada Mbak Rizky dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang hasil asesmen profil peserta didik. Berdasarkan desain asesmen di atas, didapatkan hasil analisis profil peserta didik yang ditangani sebagai berikut. Masalah yang diidentifikasi, metode pembelajaran yang digunakan, kesulitan yang dialami, dan tingkat minat baca. Indikator masalahnya, hanya sedikit peserta didik yang menyukai pelajaran matematika. Sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Peserta didik butuh motivasi yang besar agar menarik minat baca peserta didik. Peserta didik masih kesulitan dalam memahami isi bacaan. Yang kedua, penguasaan materi, pencapaian prestasi, kepribadian peserta didik, faktor fisiologis, faktor psikologi, faktor non-sosial, dan faktor sosial. Indikator masalahnya, peserta didik tidak mampu menguasai materi karena adanya keterbatasan waktu. Peserta didik tidak mencapai prestasi belajar yang diharapkan karena malas dan kurang motivasi.
Masih terdapat peserta didik yang tinggal kelas, kurangnya semangat peserta didik dalam bersekolah sehingga ketika peserta didik berangkat sekolah hanya sekedar berangkat saja. Peserta didik kurang motivasi pada pelajaran matematika. Banyak peserta didik yang kurang disiplin dalam berpakaian, mengerjakan PR, dan mengumpulkan tugas. Banyak peserta didik malas dan tidak mau mencatat materi. Yang ketiga, bentuk kegiatan pertemuan antara guru dengan wali murid, kendala yang dialami, dan respon wali murid. Indikator masalahnya, adanya kesibukan masing-masing orang tua atau wali sehingga sulit untuk komunikasi. Pertemuan hanya terbatas ketika pembagian rapor. Yang keempat, mata pelajaran yang masih dirasa sulit, penyebab dan solusi dari kesulitan, serta model pembelajaran yang digunakan. Indikator masalahnya, peserta didik kesulitan memecahkan masalah soal cerita matematika. Pemahaman peserta didik hanya ketika dijelaskan saja. Materi prasyarat belum dikuasai oleh peserta didik, keberagaman peserta didik berdasarkan kemampuan dan latar belakang. Yang kelima, penggunaan soal cerita, faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan literasi, numerasi, penerapan HOT dalam pembelajaran, dan miskonsepsi pembelajaran. Indikator masalahnya, pemahaman peserta didik belum seperti yang diharapkan guru. Guru belum memiliki bahan ajar dan kemampuan mengajar yang memadai. Masih sering terjadi miskonsepsi materi. Tadi dikurang perhatikan pembelajaran. Yang keenam, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, manfaat dan kendala menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Indikator masalahnya, keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi, keterbatasan sarana atau perangkat teknologi informasi. Berdasarkan hasil analisis profil peserta didik di atas dirangkum menjadi dua aspek, yaitu karakteristik dan kurangnya minat motivasi belajar peserta didik yang akan dijelaskan di bawah ini. Karakter peserta didik. Karakter peserta didik pengalaman mengajar di SDN Berbadua dijumpai bahwa terdapat beberapa peserta didik kurang disiplin seperti tidak membawa buku pelajaran yang digunakan pada hari itu dan membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peserta didik yang masih kurang disiplin di sekolah. Selain itu juga terdapat peserta didik yang tidak memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peserta didik yang masih kurang tata krama kepada guru yang mengajar. Yang kedua yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang dilakukan di SDN Berbadua, saya mendapati berbagai kasus peserta didik yang memiliki kekurangan minat belajar. Hal ini ditunjukkan dari kurang bersemangatnya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Perilaku ini ditunjukkan oleh beberapa fenomena di SDN Berbadua. Didapati peserta didik yang tidak memperhatikan guru saat memberikan pembelajaran. Perilaku ini merupakan cerminan dari rendahnya minat belajar dari peserta didik. Pada situasi belajar mengajar di sekolah, peserta didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran tertentu akan cenderung untuk memusatkan perhatian secara terus-menerus selama belajar mengajar berlangsung. Sudah? Baik, terima kasih Mbak Rizky atas pemaparannya. Selanjutnya, RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Tati. Kepada Mbak Tati dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP yang dibuat guna memfasilitasi dalam pembelajaran. Pada RPP di sini pada mata pelajaran IPAS, materi siklus hidup pada makhluk hidup, capaian pembelajarannya, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat sederhana tentang siklus makhluk hidup. Dan tujuan pembelajarannya dengan menyimak, mengidentifikasi, dan menggambarkan urutan makhluk hidup, urutan daur hidup hewan, peserta didik dapat menunjukkan serta menyebutkan contoh hewan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada asesmennya ada asesmen diagnostik, yaitu berupa jawaban singkat. Yang kedua, asesmen formatif dengan melakukan observasi. Yang ketiga, ada asesmen sumatif yang berupa jawaban singkat. Di sini ada beberapa contoh media pembelajarannya. Seperti ini gambarnya. Ini bentuk jadinya. Dan ini video pembelajarannya. Baik, terima kasih Mbak Tati atas pemaparannya.
Selanjutnya, dipersilakan kepada Mbak Yeni untuk menyampaikan mengenai materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang output yang terjadi di lapangan. Pada pameran rencana pembelajaran tersebut dilakukan secara virtual dengan menunjukkan modul ajar, media ajar, LKPD, dan asesmen. Modul ajar yang dipamerkan adalah modul ajar di fase B kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS, materi siklus hidup makhluk hidup. Mode pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Media yang digunakan berupa PowerPoint materi, video pembelajaran, dan diorama makhluk hidup, serta LKPD. Berikut adalah video yang sudah ada di YouTube. Terima kasih. Berikut adalah video yang ada di YouTube tersebut. Mbak Tati, dipersilakan untuk lanjut ke halaman selanjutnya mengenai tips. Selanjutnya, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Apabila masyarakat luas berhadapan dengan peserta didik dengan karakteristik kurang disiplin dan kurang tata krama, maka masyarakat dapat memberi nasihat dan memberi contoh tindakan kepada peserta didik tersebut ketika berinteraksi dengan mereka. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menanamkan kedisiplinan dan tata krama kepada peserta didik. Yang pertama yaitu memberikan contoh atau teladan. Kedua, membuat peraturan atau tata tertib. Ketiga, yaitu konsisten. Keempat, tegas. Dan selanjutnya adalah bekerja sama dengan orang tua. Baik, terima kasih Mbak Yeni atas pemaparan yang telah disampaikan. Mbak Tati, tolong di-close. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan mengenai portofolio digital melalui Google Sites dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kegiatan tugas PPDP ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.